Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham bank digital. Yang pertama BNBA, kedua BBHI, ketiga BBYB, keempat BGTG, kelima Amar, ketujuh BANK, kedelapan AGRS, kesembilan Baca, dan terakhir BEPIK. Langsung saja ke saham pertama. Ada BNBA yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,1% ke harga 2.680. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBA masih konsolidasi. Ini hapus saja polanya ya. Pakai support resisten klasik itu lebih valid, lebih terlihat jelas arah BNBA ke 2.600 setelah dia gagal lewat 2.800. Nah, seperti itu. Kalau beli saham tahu sudah support dan resisten, beli di support, jual di resisten, dia turun ya beli lagi nanti di support. Ya nunggunya memang nggak 1-2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu, tapi probabilitas untuk Bapak Ibu untuk profit itu lebih besar belinya di support dan cut loss-nya juga lebih kecil. Jadi seperti itu untuk BNBA turun dulu uji supportnya 2.600 karena hari ini jebol lagi support minornya 2.700. Kalau dia besok rebound ya itu beda cerita ya. Cuman kalau baru beli di harga sekarang itu risknya lebih besar. Memang bisa profit, cuman risknya lebih besar. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham kedua. Ada BBHI yang hari ini malah ditutup menguat 4,24% ke harga 5.525. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI hari ini rebound dengan volume besar setelah kemarin dia breakout EMA 20-nya 5.200 dan hari ini melanjutkan kenaikan. Jadi kemana arahnya? Kalau memang lanjut naik arahnya 6.000. Menguji EMA 60-nya garis hitam ini. Ya, minim tuh 5.800, 5.900, 6.000. Itulah target kenaikannya. Cuman kalau beli buy on breakout karena dia ini kan baru breakout dari 5.500, cuman resikonya itu lebih besar. Takutnya ini dia false breakout. Memang ada indikasi pola cup and handle. Kalau dia break nih harusnya minim 6.500 lah ya. Jadi seperti itu. Untuk BNBA, kalau nekat beli di 5.500, 5.525 ini ya yang penting harus punya strategi untuk trading plan ya. Apakah siap cut loss di bawah di 4.800 terlalu jauh. Kalau mau ya cut loss saja kalau dia jebol 5.200 itu. Jual aja. Misalnya di 5150 ya udah jual aja. Ikhlaskan sekitar hampir 5% cut loss-nya. Seperti itu namanya trading ya harus siap cut loss kalau di luar skenario. Kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss boleh nggak? Nggak ada yang marah, nggak ada yang masalah. Yang penting siap rugi waktu. Itu aja ya. Jadi seperti itu untuk BBHI ini masih konsolidasi. Kalau mau uptrend ya harus dia breakout lagi. EMA 60-nya ini minimal breakout 6.000 atau sekalian konfirmasi 6.500 di breakout lanjut uptrend untuk BBHI. Volume makin meningkat ya. Semoga aja memang flow-nya ini memang valid dan bisa melanjutkan kenaikan. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BBYB yang hari ini ditutup di harga 2.190 menguat tipis 0,45%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBYB didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB memang masih bertahan di atas EMA 20-nya. Cuman EMA 20-nya ini sudah sedikit melengkung ke bawah. Jadi agak rawan nih. Konfirmasinya besok harus rebound dan minimal tutup di 2.200 agar aman. Kalau enggak ya uptrendnya ini patah. Dan lanjut downtrend ini juga ada pola rising wedge ya. Patah trennya ya 2000. Kalau saya besok dia merah lagi 1%, 2% saya jual. Dan baru saya akan perhatikan lagi di area 2000 ini ya supportnya. Jadi seperti itu untuk BBYB. Kalau mau aman besok harus kembali rebound. Tapi kalau baru beli di harga sekarang itu ya tergantung masing-masing bagaimana mengatur untuk trading plan-nya ya. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham keempat. Ada BGTG yang hari ini ditutup menguat 3,64% ke harga 199. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG apakah ini bagus? Ya ini ada pola Morningstar. Tengahnya doji dan candle hari ini itu bagus. Menutup penuh candle 2 hari sebelumnya dan
dan harga tertinggi 2 hari sebelumnya. Besok kalau dia kembali tutup di atas 2000 dan Kompim tutup di atas 2000 penutupan, lanjut tuh. Potensinya 2 hari ke depan Kamis Jumat arahnya 210 terdekat sampai 220 dan bahkan menguji 226 EMA 60-nya nih, garis merah, dan juga EMA 20-nya juga sudah melengkung, memang akan pembelokan bisa aja melengkung ke atas ya. Yang penting besok BGTB minimal tutup di atas 200. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atas juga terbentuk dan volume meningkat. Ya semoga besok harus lanjut, nggak boleh lagi candle merah. Kalau dia candle merah besok itu rawan turun lagi ke 190 bahkan ke 185. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham kelima. Ada Amar yang hari ini sempat rebound sebentar tapi kemudian bisa dibilang false breakout dan terkoreksi ARB 6,97% ke harga 400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi tapi ada yang nampung juga ya. Jadi hampir sama lah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Amar hari ini gagal lewat 440 dan turun dalam ke 400, yaitu masih area konsolidasinya. Ini rounding bottomnya dan neckline-nya di 400. Jadi kalau jebol 400 besok melanjutkan penurunan 360, nggak ada cerita. Jadi kalau nekat beli di support, mungkin ada Bapak Ibu tadi ambil di ARB berharap besok ada pantulan, ya nggak masalah juga. Yang penting besok kalau dia merah lagi, ya semoga aja jangan ARB, dia turun 2%, ya udah cut loss saja. Atau 3% cut loss saja. Pokoknya tutupannya di bawah 400, jual aja menurut saya. Karena berpeluang bisa ke 360. Dia bisa gagal bertahan, dia turun lebih dalam. Jadi seperti itu. MACD-nya memang mengarah ke atas, membentuk golden cross, sayang masih di bawah perbatasan garis 0 ya. Jadi kalau mau aman besok Amar harus rebound. Jadi kalau nekat beli di harga sekarang ya besok cari profit tipis 2-3%, realisasikan aja. Tapi yang kalau mau lebih besar profitnya ya harus dipantengin tuh. Karena Amar ini kan sedikit volatil. Jadi bisa aja dia habis profit sekitar 3%, kenaikannya ya bisa habis itu turun lagi. Itu yang disayangkan. Sudah profit, bisa kembali BEP. Jadi seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BANK yang hari ini ditutup menguat tipis 1,9% ke harga 2140. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK berhasil melewati 2120 yang dari seminggu yang lalu dia gagal lewat. Apakah ini melanjutkan kenaikan? Ya semoga aja melanjutkan kenaikan. Kalau baru beli di harga sekarang juga, ya masih bisa beli. Cut loss-nya tipis saja tuh, 60 poin atau 80 poin lah ya, toleransi sekitar 6% cut loss-nya kalau berminat. Bisa seperti ini. Bahkan nggak sampai tuh 4% aja. Karena BANK sudah mantul dari area support. Ya harusnya bertahan ya. Cut loss-nya ya cut loss saja kalau dijebol 2100-nya bisa di 2040, 2030. Targetnya kemana? Targetnya Bapak Ibu bisa pasang jangan 2400 deh. Dekat-dekat aja dulu. 2300 saja. Yang dari 2 minggu yang lalu gagal dilewati ini. Risk reward-nya 1:2 kalau berminat beli BANK. Kalau misalnya dibawa naik turun dulu di area sempitnya ini ya hold aja. Yang penting jangan jebol 2050-nya. Seperti itu. Untuk BANK, MACD-nya juga masih melandai tapi mulai mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat. Kalau besok lanjut naik itu bagus untuk BANK. Semoga aja sampai terdekat lah ya. Besok bisa aja dia rebound. Besok itu terdekatnya 2200. Seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham ke-7. Ada AGRS yang hari ini ditutup di harga 137 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGRS belum kemana-mana. Dia masih bergerak konsolidasi. Supportnya itu 135 dan resistennya 142. Dan kalau mau beli AGRS ya di area support di area 136 sampai 134 ini dengan target penjualan atau taking profit di area 143 145 dengan cut loss kalau dia jebol 133 atau
Kalau close-nya 130 juga boleh ya. Jadi seperti itu. Untuk AGRS ini masih konsolidasi. Kalau mau lebih aman, lebih konfirmasi, tunggu aja AGRS nih breakout 143 145-nya ini. Kalau dengan volume besar dan valid, ya arahnya akan uptrend. Cuman tunggu dia breakout 100, minim-minimnya 145 nih aja dulu. Tapi konfirmasinya mata trend downtrendnya ini ya dari atas ini tarik ya. 150, dia break 150 tuh uptrend lagi untuk AGRS. Tapi menurut saya ada peluang karena dia mulai konsolidasi, asalkan AGRS jangan turun lagi dari 130. Itu toleransinya angka genap aja ya, di bawah sini. Di bawah itu ya jual aja. Seperti itu untuk AGRS. Langsung saja ke saham 8. Ada baca yang hari ini ditutup di harga 200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Dia sempat naik ke 208, lumayan tuh 4%. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, baca di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal baca masih konsolidasi, dan kalau pun nekat beli ya ini area beli. Tinggal cut loss saja kalau baca turun dari 200, kasih toleransi misalnya 3%, ya berarti cut loss-nya di 194, 193. Udah, targetnya kemana? Ya 208, 210, tektokan aja di hari ini, kasih aja ya. Jadi apakah bisa beli? Ya, harusnya ini bisa beli. 3 cut loss kalau udah jebol 200. Seperti itu untuk baca. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bepik yang hari ini ditutup menguat 1,45% ke harga 139. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Bepik diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bepik diakumulasi volume besar, tapi dia hari ini open gap up ya. Sebelumnya penutupan di 137 dan hari ini dia naik dan tutupannya di 139. Dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spekulasi buy? Ya kalaupun nekat beli spekulasi buy area ini, cut loss tipis saja. Kalau dia jebol 136, cut loss saja. Bisa di 134, 132, atur aja. Dengan target kenaikan 144 dan 150. Itu kalau dia break 150 itu harusnya bisa uptrend. Ini bisa aja indikasinya nanti double bottom. Neckline-nya ada di 160 atau 156. Nah, area ini ya. Kalau di break area ini ya 180 target kenaikannya. Jadi kalaupun nekat beli di harga sekarang, cut loss-nya paling mentok 4 poin. Jadi ya paling 3% cut loss-nya dengan target 150 taking profitnya. Seperti itu untuk Bepik. Dan cukup sampai di sini untuk saham-saham bank digital. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.